Ning, Ning, tangan usulkan Mbak bendera. Kayaknya tangan usulkan. Dan apa saya jadi kena beda yang di telepon gue nih macam yang kedua foto di telepon kan gimana boneknya lu tadi bilang gue ternyata apa sih udah lah badai yang mau ini itu kan dia capek tapi kalau tetap itu Bu atau yang makan insya Allah kita pulang tuh kita akhir semester yang sudah pasang ayah keterangan tosan iya Pak lain kan pati orangnya Pak tapi pati saya Novembernya nomor 2 Pak bisa Pak tahu bisa dan nomor 2 Pak ya channelnya oh nomor 2 Oke, bisa dimulai ya, Kang Teteh udah 50% lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon izin share screen Akang. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, Akang, kita mulai di kesepakatan bersama, yaitu silakan menyalakan kameranya, kemudian silakan juga mematikan mikrofon apabila tidak berbicara. Silakan Akang Teteh semuanya hadir seutuhnya di pertemuan ini. Silakan menghargai waktu bersama. Kemudian silakan maksimalkan fitur chat. Silakan juga untuk sebelum bertanya Akang Teteh klik raise hand. Kemudian untuk gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda sesi kita kali ini yang pertama itu nanti kita membahas tentang backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, di aktivitas 1 ini kita akan membahas tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut Akang Teteh dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Akang Teteh sekalian tentang kurikulum di PJOK? Silahkan
ketik di kolom chat dan sebutkan alasannya. Menurut Akang Teteh, skala Akang Teteh dalam pemahaman kurikulum Merdeka di mata pelajaran PJOK sudah berapa dari skala 1 sampai 10? Silakan Akang Teteh di kolom chat. Akang Teteh, silahkan. Ada suaranya enggak? Menurut Akang Teteh dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa nilai pemahaman Akang Teteh terhadap kurikulum Merdeka di pembelajaran PJOK? Silahkan diketik di kolom chat. Silahkan Akang Teteh, baru 1 orang yang menjawab, yang lainnya.
Sambil nunggu, silakan Kang Adi biar bikin inspirasi ke teman yang lainnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman saya tentang kurikulum PJOK diskalakan 7 Ibu. Alasannya masih banyak yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam kurikulum PJOK. Dengan adanya PKG ini sangat membantu dan menambah pengetahuan keterampilan saya sebagai guru PJOK. Mungkin itu Bu yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Adi yang sudah menjawab pertanyaannya. Silakan Akang Teteh yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan. Kak, siapa dulu nih? Kak Apep, silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman saya tentang kurikulum PJOK skalanya sama 7. Pemahaman saya tentang kurikulum PJOK ini yang berbasis pada keterampilan dan konsep gerak siswa. Namun kenyataannya masih banyak metode pembelajaran yang kurang efektif dan maksimal sehingga perlu adanya pengembangan. Maka dari itu, menurut saya karena adanya PKG ini sangat membantu bagi guru PJOK untuk menyempurnakan metode-metode pembelajaran yang masih kurang. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih Kang Apep. Selanjutnya silakan Kang Suryana. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Saya merasa pemahaman saya tentang kurikulum PJOK berada di skala 6, Ibu ya. Karena saya menyadari dan belum merasa bisa dalam menjalankan kurikulum PJOK. Dalam pembelajaran pun saya hanya bisa berpegang pada silabus dan RPP saja. Semoga nanti setelah mengikuti kegiatan PKG, pemahaman saya menjadi lebih meningkat lagi. Terima kasih kepada BBGMP yang sudah mengadakan PKG PJOK ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suryana. Selanjutnya Kang Budi Susanto. Ya, terima kasih Ibu. Saya di sini menilai dengan 6 ya Bu. Alasannya masih banyak yang belum tahu tentang kurikulum dan perlu diperbaiki dan dikembangkan tentang pengetahuan kurikulum PJOK tersebut. Sekian, terima kasih Ibu. Terima kasih Kang Budi. Selanjutnya Kang Nandi silakan. Baik, terima kasih waktunya Bu. Saya menjawab, saya baru memahami sampai 5 terkait kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan di lembaga sekolahnya Bu. Dengan adanya program diseminasi program PKG PJK ini kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Alhamdulillah. Dicukupkan sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Nandi yang sudah menjawab pertanyaannya. Rata-rata ya di poin 5, 6, 7. Mudah-mudahan pendidikan PKG ini dapat meningkatkan kualitas kita sebagai guru PJOK. Nah, selanjutnya mohon izin share screen lagi Akang Teteh. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan Akang Teteh menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat.
Nah, udah ada yang mau jawab ya. Kang Teteh, silakan Kang Apep. Yang nomor 1. Tujuan baik Bu, terima kasih. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh baik secara fisik, mental, sosial, emosional dan moral. Selain itu juga tujuannya untuk kebugaran jasmani bagi para peserta didik. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih Kang Apep. Selanjutnya Kang Budi Susanto, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya akan menjawab tujuannya mengembangkan aspek fisik, mengembangkan aspek mental, mengembangkan aspek sosial, mengembangkan aspek emosional, dan mengembangkan aspek membentuk kebiasaan hidup sehat. Ya, terima kasih Kang Budi. Ya, Selanjutnya Bu. silakan Kang Adi. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya hampir sama ya Bu. Tujuannya adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental. Sinyal mungkin Bu ya? Ya Kang Adi, nggak apa-apa. Terima kasih Kang Adi yang sudah menjelaskan. Berarti rata-rata jawabannya sama ya. Tujuan dari pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih ya Kang Tete yang sudah menjawab di kolom chat. Kita next lagi ke materi berikutnya. Selanjutnya, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai di dalam olahraga itu diantaranya fair play, kerjasama tim, inklusivitas, dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, silakan mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan bisa dicapai? Silakan Akan Teteh yang mau mencoba menjawab pertanyaan. Berarti ini ada dua ya? Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Akang Teteh sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan di dalam pembelajaran?
Kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan Akang Teteh ditulis aja ya, nanti mungkin silahkan yang mau menjawab boleh klik raise hand. Itu 2 pertanyaannya. Cik. Silahkan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ramli, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya telat bergabung. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini sudah memahami dengan baik mata pelajaran. Nah, menurut saya akan menjawab sesuai pandangan saya, Bu. Boleh Kang Ramli. Tujuan pembelajaran PJOK menurut saya yaitu untuk meningkatkan derajat sehat peserta didik, Bu. Nah, maksudnya mungkin dari yang tadinya jarang berlari, dengan adanya pembelajaran PJOK dia bisa berlari. Terus apabila mungkin yang tadinya upacaranya tidak kuat, dengan sering olahraga dia bisa mengikuti upacara dengan baik. Kemudian yang tadinya mungkin kondisi fisiknya agak lemah, dengan adanya pembelajaran PJOK kondisi fisiknya bisa meningkat. Dan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Tentu saja bisa dicapai, Bu, karena dengan kurikulum ini kita dimungkinkan bisa memilih pembelajaran-pembelajaran yang cocok untuk peserta didik. Jadi kurikulum ini tidak memaksakan apa yang ada di pusat harus diterapkan di sini. Kurikulum merdeka mungkin memberikan kebebasan kepada kita untuk menyesuaikan dengan kondisi dan peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ramli yang sudah menjawab pertanyaannya. Sepertinya Kang Ramli sudah menerapkan pendidikan berdiferensiasi ya di
pembelajaran PJOK karena sudah menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya Akang Teteh yang lain, barangkali ada yang mau menjawab lagi atau mau menambahkan? Atau sudah cukup? Silakan Akang Teteh, satu orang lagi lah. Biar ada dua sudut pandang gitu. Silakan Kang Apep. Baik Bu, saya akan menambahkan sedikit dari Pak Ramli. Tadi sudah memahami, namun dalam praktek di lapangannya kadang ada beberapa faktor hambatan bagi siswa itu sendiri berupa faktor internal maupun faktor eksternal, Bu. Jadi internalnya berupa kemauan dari siswa itu sendiri, baik itu kesehatannya, bakat maupun minat siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya berupa keluarga maupun lingkungan. Gitu. Jadi untuk pemahamannya jadi masih kurang, Bu. Jadi, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kang Apep yang telah mencoba menjawab ya tadi dengan ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Juga bisa dikaitkan dengan aset Kang Apep yang sudah dipelajari sebelumnya, biasanya di situ. Nah, tadi faktor lingkungan kita harus menanganinya secara gimana gitu. Nanti biar tidak setiap daerah mungkin punya misalkan resep karena poli di daerah Kang Apep, di daerah Kang Nandi belum tentu sadayana resep poli gitu. Jadi disesuaikan juga dengan aset yang ada di sekolah dan di daerahnya masing-masing. Panginten sapertos kitunya Akang Teteh ya. Kita next lagi untuk memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Nah, di sini kita akan menggunakan proses backward design dalam pengembangan kurikulum. Secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dari strategi pembelajaran. Nah, biasanya di desain biasanya metode penilaiannya tuh di akhir. Sedangkan di sini mengidentifikasi CP dulu, terus menentukan metode penilaian, nah baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kemudian pesan kunci, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, di aktivitas 2 ini mari kita menyusun program PJOK. Nah, Kang Teteh, di sini kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Di situ jawabannya apa, Kang Teteh?
Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut Akang Teteh benar atau salah? Apa alasannya? Silahkan. Akang. Silakan Akang Teteh. Barangkali ada yang mau menjawab. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah? Salah. Salah. Alasannya apa, Kang Ramli? Ya, mungkin sebenarnya kurikulum itu dirancang bukan hanya untuk keterampilan ya, mungkin untuk mental juga, untuk pengetahuan segala aspek mungkin Bu. Kalau di sini kan jelas untuk menguasai keterampilan, menurut saya itu salah. Ya, berarti di situ kurang tepat ya. Jadi jawabannya salah. Kemudian buku teks peserta didik yang dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jawabannya salah atau benar? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi si buku teks yang dimiliki peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Benar atau salah? Salah, Bu. Alasannya apa, Kang Apep? Alasannya kurikulum, untuk kurikulum sekarang, siswa tidak hanya berpedoman pada buku teks, jadi dapat mencari sumber-sumber lain daripada buku. Siap, terima kasih Kang Apep yang sudah menjawab dengan cukup jelas ya. Selanjutnya di sini ada poin terakhir yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Menurut Akang Teteh itu benar atau salah? Ada yang mau menjawab? Silahkan Akang Teteh, bagian siapa? Silahkan Akang Teteh yang mau menjawab pertanyaan yang ketiga di sini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari, meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Menurut Akang Teteh itu benar atau salah? Betul Bu. Alasannya apa Kang Ramli? Tadi hampir mirip ya? Hampir mirip sama yang ke satu, mungkin kalau tadi satu mah hanya satu aspek ya. Kalau yang paling bawah ini kan sudah hampir mencakup semua, jadi itu sudah bisa dikatakan kurikulum. Kurikulum, oke. Terima kasih Kang Ramli yang sudah menjawab pertanyaannya. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum, kemudian ada CP atau capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah,
di komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Sumber Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI pada tahun 2022 pada halaman 72. Nah, di situ kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan tadi terdiri dari ada apa aja Kang Teteh? Yang pertama karakteristik, yang kedua visi, yang kedua misi dan tujuan. Kemudian mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yang pertama agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Akang Teteh dapat menyusun program yang relevan sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, di situ yang di garis bawahi itu, yang dikasih garis bawah itu tuh kata kuncinya ya, Akang Teteh. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda? Ya, yang satu agar lebih bermakna. Kemudian sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir, kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tiap daerah pasti punya potensi yang berbeda-beda. Nah, silahkan di sini Akang Teteh mari berbagi cerita pada saat Akang Teteh menyusun kurikulum PJOK. Di sini ada 3 pertanyaan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama dulu ya. Nah, bagaimana Akang Teteh selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Akang Teteh dijawab dulu, dicoret-coret dulu. Pertanyaan nomor 1, bagaimana Akang Teteh semua selama ini dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Akang Teteh apabila ada yang mau menjawab, berbagi pengalamannya terutama di sekolahnya ketika merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mohon maaf itu Pak Adi sudah angkat tangan, Bu. Oh ya. Pak Adi. Silakan Kang Adi. Halo Bu, apakah kedengar Bu? Ya, Kang Adi jelas. Oke, saya akan mencoba menjawab ya Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Saya akan menjawab dalam merancang program PJOK.
Saya sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik, Bu. Dengan mempertimbangkan minat dan bakat tersebut, kita dapat merancang program PJOK yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Mungkin itu, Bu. Ya, Kang Adi yang sudah menjawab. Selanjutnya Kang Ramli, silakan. Ya Bu, terima kasih. Saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Adi ya Bu. Saya berusaha melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. Selain itu, saya juga melihat fasilitas yang ada di sekolah ini disesuaikan. Apabila fasilitasnya tidak ada ataupun minim, kita membuat atau memodifikasi supaya bisa dilaksanakan program tersebut. Dan kebutuhan sehingga berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ya Kang Teteh yang mau menambahkan? Atau ada yang lain di sekolahnya? Tapi rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat peserta didik ya Kang Teteh. Semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jangan dijawab Kang Ramli sama Kang Adi ya. Yang lainnya silakan. Apa saja yang selama ini Kang Teteh anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Kang Teteh anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silahkan. Ya Bu, yang pertama mohon maaf saya telat tadi karena ada sesuatu. Silakan Kang Irfan. Ya, saya mau mencoba ini curhat aja ya. Yang saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai, menurut saya yang dipelajari murid di PJOK itu adalah kesehatan mental, emosional, terus keterampilan motorik dasar, etika, sportivitas, kebugaran jasmani, serta kedisiplinan. Jadi kita membekali peserta didik dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang mendukung perkembangan mereka, baik secara fisik, terus mental maupun sosial. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Kang Irfan. Barangkali Kang Teteh yang lain yang mau menambahkan tentang apa saja yang selama ini Kang Teteh anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK selain gerak. Tadi ada beberapa macam yang lainnya. Silakan Kang Teteh yang mau menjawab. Silakan Kang Hari. Terima kasih Bu. Saya sedikit menambahkan ya dari pertanyaan apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Yang pertama-tama keterampilan motorik dasar ya, diantaranya mencakup seperti berlari, melompat, dan melempar karena itu merupakan fundamentalnya
untuk keterampilan motorik dasar. Selanjutnya tentang pengetahuan kesehatan, ya, yang di dalamnya biasanya pola hidup sehat, pola makan yang seimbang, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya kerjasama tim yang di dalamnya adanya nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan lebih mengutamakan kepada attitude. Terus berikutnya pengembangan mental dan emosional ya melalui aktivitas fisik. Mungkin itu, Bu. Siap, terima kasih Kang Hari atas jawabannya. Barangkali ada Akang Teteh yang lain yang mau menjawab pertanyaan nomor ini. Silakan Akang Teteh. Satu orang lagi lah. Silakan Akang Teteh. Apa saja yang selama ini Akang Teteh anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Barangkali Teh Sri belum ngobrol ya hari ini? Lagi sibuk atau ya? Acan taruang mahawi teh. Yang lain barangkali kita nu teu acan tuang mangga. Gede ngawaler. Silakan Teh Sri. Langsung dipanggil langsung ngacung. Baik Kak, ini saya mungkin menambahkan dari Pak Hari tadi tuh Kak. Mohon. Mungkin adanya keterampilan dasar olahraga. Jadi kita memperkenalkan berbagai cabang macam olahraga ya dan teknik dasarnya yang diperlukan. Kemudian adanya kesadaran lingkungan. Jadi menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan melalui kegiatan di luar ruangan dan olahraga yang berkelanjutan. Kemudian pengelolaan stres. Jadi mengajarkan bagaimana cara untuk mengelola stres emosi melalui aktivitas fisik. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Yap, terima kasih Kang Irfan, Kang Hari, dan yang terakhir Teh Sri yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3 ya. Bagaimana Akang Teteh akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, setelah tadi membahas tentang bagaimana merancang, bagaimana Akang Teteh menganggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Nah, di sini pertanyaan nomor 3, bagaimana Akang Teteh mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Berarti terutama di kurikulum Merdeka ya yang sedang kita pakai sekarang. Silakan Akang Teteh barangkali.
Silahkan Kang Adi. Oke Bu, kedengar suaranya Bu? Kedengar Kang Halo? Adi. Oke, siap. Oke Bu, Ya saya Kang akan Adi, ada suaranya ada. mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Siap, siap Bu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya Bu, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Menurut saya dengan mengidentifikasi ya Bu, apa yang Kang Adi hilang suaranya ya? sinyal mungkinnya Bu? Kang Adi silahkan. Halo? Iya kayaknya sinyal ya. Halo, Halo? iya Kang Adi. Ada suara sekarang. Ya ada Kang Adi. Ya leungit deui tapi Kedengar ya Bu? kedengaran barusan. Tadi Oke, enggak siap. hilang. Siap. Kayaknya lupa deh. Menurut saya ya Bu, dengan mengidentifikasi, aduh, halo Bu, Ayah Kang, ayah. Ya ada. halo Bu, halo Bu, Ya sinyal ada mungkin Kang. Bu, Ada. halo, Iya. Gak apa-apa kok Kang. Ya ada. Ada Kang Adi, ada siap. suaranya ada. Menurut saya mungkin dengan mengidentifikasi Bu, apa yang bernilai dari proses pembelajaran peserta didik. Hilang lagi ya suaranya. Siap Kang Adi nggak apa-apa ya. Silakan Akang Teteh yang lain dulu. Kang Ramli itu jigana tuh. Nggak jawab tuh. Ya sudah ada. Shut up. Silakan Akang Ramli siapa ini? Kang Apep, silakan. Ya Bu, saya akan menjawab bagaimana mengintegrasikan pembelajaran PJOK. Yang pertama,
Saya akan menentukan tujuan dari pembelajaran itu sendiri yang selaras ya dengan standar nasional. Yang kedua, memilih materi. Jadi materi yang dipilih itu yang relevan, yang sesuai dengan lingkungan sekitar, Bu. Selanjutnya, mengacu kepada kompetensi dasar dan menyesuaikan dengan perkembangan siswa. Selanjutnya, memanfaatkan media digital, dan selanjutnya mempersiapkan beberapa fasilitas olahraga yang sesuai yang ada di sekolah saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kang Apep yang sudah menjawab pertanyaannya. Silakan Kang Tete yang lain, barangkali satu orang lagi. Bagaimana Kang Tete akan mengintegrasikan semua itu dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang sedang berlaku? Silakan Kang Teteh, satu orang lagi. Soalnya tadi Kang Adi kurang jelas. Silakan Kang Teteh, satu orang lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, biar ada sudut pandang yang lain. Lah, jadi tempoin orang we. Silakan Kang Budi. Iya, terima kasih Ibu. Di sini saya langsung menjawab saja ya Bu. Ya. Yang pertama saya menganalisis kurikulum, yaitu memahami secara mendalam kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetisi, dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya menentukan tema lintasan disiplin, yaitu mengidentifikasi tema-tema yang dapat menghubungkan PJOK dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya memilih aktivitas yang terintegrasi, lalu menggunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi, melibatkan siswa dalam perencanaan. Begitu aja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Budi yang sudah menjelaskan jawaban pertanyaan nomor 3 tersebut. Nah, Kang Teteh, kita lanjut ya. Setelah kita mendengar bahasan tadi dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Tadi salah satunya sudah disebutkan berulang-ulang. Dari mulai yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian tadi konteks masyarakat, jadi kebudayaan di masyarakat itu, terus tadi waktunya, terus alokasi jam pelajaran olahraga itu, terus yang kemudian nomor 5 cakupan dan tahapannya. Kemudian tadi disebutkan juga oleh Kang Budi yaitu teknologi. Nah, setelah ini kita masuk ke aktivitas yang ketiga ya. Di sini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Akang Teteh, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK tadi? Silahkan Akang Teteh mau coba menjawab.
Boleh di kolom chat dulu ya, diketik Billy Hilap. Menurut Akang Teteh, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Yang tadi kita diskusikan, kata-kata yang diulang-ulang dari mulai tadi pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 yang menjadi ciri khas di pengembangan kurikulum PJOK. Kang Adi pertama, silakan yang lainnya Kang Teteh. Di sini Kang Adi dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses pembelajaran serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian di sini Pak Ramli kata kuncinya tuh berpusat pada peserta didik atau anak. Kemudian Pak Budi Susanto, di sini menurut saya merancang pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran, menyiapkan siswa untuk masa depan. Di sini Kang Hari kata kuncinya karakteristik dan kultur serta minat dan bakat anak. Selanjutnya yang lainnya. Untuk Kang Ajat di sini dengan berfokus pada kebutuhan peserta didik melalui minat dan bakat peserta didik. Di sini Teh Sri merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, secara keseluruhan Akang Teteh pada intinya di pembelajaran kurikulum mereka ini, terutama di pembelajaran PJOK, harus dengan
berbagai ini ya, diantaranya kebutuhan peserta didik, minat dan bakat, dan juga perkembangan zaman. Selanjutnya kita next. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial. Biasanya muatannya yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Biasanya di kurikulum merdeka ini, terutama di era POT ya, Kang Teteh, kita nilai itu cuma satu ya, nggak ada lagi nilai afektif, nggak ada lagi nilai kognitif, tapi cuman hanya satu kognitif dan psikomotor jadi satu. Sedangkan yang menjadi tujuan utama itu justru karakter P5 ya. Di situ karakter penguatan profil pelajar Pancasila yang lumayan banyak yang harus kita isi karena utamanya kurikulum mereka ini adalah karakter dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Biasanya di pengembangan kompetensi karakter itu terdiri dari beberapa kompetensi, diantaranya kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Terus kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan lingkungan sosial budaya setempat. Contoh misalkan kemarin kan Akang Teteh ketika saya PKG ada di beberapa daerah yang tidak mengajarkan senam lantai karena di situ daerah pesantren katanya, jadi tidak boleh memperlihatkan gerakan ya mungkin ya yang kurang ini karena di lingkungan itu adalah lingkungan pesantren yang sangat kental gitu dengan peraturan agamanya. Barangkali di sekolah Akang Teteh biasanya dari ketiga ini apa yang menjadi ciri khas sekolah Akang Teteh, yang menjadi ciri-ciri karakteristik kurikulum merdeka di Akang Teteh? Silahkan, ada yang mau menjawab? Barangkali di sadananya mah kumaha, upami di rancah kieu, upami di sadananya kieu. Ini rata-rata dari rancah sama sadananya ya? Suka jadi ya? Ada suka jadi sama suka jadi juga ya? Tapi kayaknya kalau suka jadi sama sadananya lebih ke satu kultur ya, Kak Akang Teteh? Benar gak? Kalau di suka jadi Masih sama satu sadananya. kecamatan teh. Oh, masih satu kecamatan, sorry. Mana wita benten kecamatan. Ya, berarti kan masih satu kultur ya rata-rata biasanya. Kalau suka dan suka jadi ciri khasnya seperti apa, Kang Ramli? Nah, mungkin tuh kalau di sadananya karena secara keseluruhan masih sama ya Bu, belum ada terlalu perbedaan yang signifikan dengan daerah lain. Untuk kegiatan-kegiatannya juga berjalan normal-normal saja tanpa ada sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan sosial di masyarakatnya Bu. Mungkin begitu. Siap, terima kasih. Kalau di Ranca barangkali ada yang mau menjawab? Kang Teteh? Kalter di Ranca. Oh, tapi Bu, ini gimana, Kang? Pengalaman aja ya Bu. Ya. Saya pernah mengajar di yayasan pesantren gitu. Nah, setiap olahraganya itu antara laki-laki dan perempuan gak boleh disatuin. Jadi saya mencoba misalkan minggu sekarang cewek dulu yang olahraga, laki-laki di kelas dan gitu terus bolak-balik. Sama tidak boleh ada materi berenang. Itu aja mungkin Bu pengalamannya. Siap Kang Ramli, terima kasih. Mungkin itu ya yang dapat dibahas di materi ini. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik ciri kurikulum merdeka. Nah, kemudian mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara
menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sumber halaman 10, buku tahun 2022 dari Ki Hajar Dewantara, tahun aslinya tahun 1936. Nah, Akang Teteh silakan untuk mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kata-kata yang ini nih. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita menggarisbawahinya yang ini dulu, silakan. Akang Teteh yang mau mencoba menjelaskan di kata-kata yang ini nih. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Silakan Akang Teteh, ada yang mau membantu menjelaskan? Biasanya kalau menuntun itu berarti tugas seorang guru ya. Dia harus silakan Kang Ramli berbicara. Siapa? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan tentang Ki Hajar Dewantara dengan maksudnya gitu ya, Bu. Nah, saya juga pernah mendengar Ki Hajar Dewantara atau siapa pernah berkata seperti ini, jangan mengajari monyet untuk berenang dan jangan mengajari bebek untuk memanjat pohon. Nah, yang artinya adalah setiap anak itu berbeda-beda dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga kita harus fokus apa yang dimiliki anak itu dan bisa mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu kemampuan anak itu di mana. Apabila sudah terlihat, kita gali terus potensinya sehingga bisa berkembang. Jangan kita memaksakan, misalkan anak gak bisa ini, kita memaksakan harus bisa. Itu nanti akan tidak berjalan dengan baik ya, Bu. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ramli yang sudah menjelaskan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Selanjutnya Kang Teteh yang lain, silakan yang mau menanggapi atau garis bawahi ini kata-kata Ki Hajar Dewantara dengan sudut pandangannya gimana gitu. Silakan Kang Teteh. Silakan Kang Teteh, ada yang mau menanggapi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dan mengaitkannya dalam pembelajaran Akang Teteh di sekolah. Silakan Kang Hari. Sedikit ya menyambung dari Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman mungkin ini. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun segala kodrat pada anak-anak. Ya, mungkin menurut pemikiran saya, ketika anak menyukai permainan tersebut, kita hanya bisa memfasilitasi dan mengarahkan, membetulkan
bentuk gerakan atau supaya anak bisa mengerti dengan bentuk permainan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kang Hari yang sudah menambahkan tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Barangkali Akang Teteh yang lain ada lagi menurut sudut pandangannya? Satu orang lagi dipersilakan. Di sini juga perlu digarisbawahi ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kata-kata yang kedua ini silakan. Apabila di pembelajaran PJOK, baik dari segi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak di dalam pembelajaran, harus seperti apa gitu. Silahkan Akang Teteh. Ada yang mau menanggapi kata-kata kedua ini? Silakan Akang Teteh. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran PJOK, keselamatan dan kebahagiaan tuh harus seperti apa, Akang Teteh? Agar si anak merasa menjadi sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Mungkin sedikit menambahkan, Kak. Ya, Kang. Ini jawaban saya nyambung apa enggaknya tergantung dari pemikirannya masing-masing. Yang saya baca dari kalimat tersebut, si anak harus bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat yang notabene kalau misalkan dalam bentuk permainan itu adanya nilai kerjasama, adanya nilai toleransi, segi keselamatannya pun diperhitungkan. Mungkin itu yang menurut pemikiran saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Hari yang sudah menjawab pernyataan Ki Hajar Dewantara ini. Jadi pada intinya di dalam pembelajaran kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Baik si anak itu mau yang hyperaktif, mau yang pendiam. Makanya kenapa kemarin di modul 1.4 kita belajar tentang isu eksklusivitas, bagaimana cara menangani anak yang harus bersifat eksklusif, bagaimana
menghadapi anak yang mempunyai peserta didik yang disabilitas atau isu adil gender dan yang lainnya, sehingga mereka merasakan kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan di dalam pendidikan PJOK, sehingga mereka menerapkannya juga di lingkungan masyarakat. Terima kasih Akang Teteh yang sudah mencoba menjawab dan menjelaskan. Semoga ilmu hari ini kita dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya udah pada beres ini pada akhir sesi kita hari ini. Akang Teteh, alhamdulillah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Akang Teteh jangan lupa juga di LMS ya. Disuruh bikin ini enggak RPP yang backward design? Udah bikin? Belum. Ada kan tugasnya ya? Belum sampai situ. Dengan ya ciri-ciri yang tadi urutannya harus sesuai ya Akang Teteh. Nanti silahkan diupload sesuai dengan due date yang ada. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya Akang Teteh. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila ada kekurangan, Open kamera toh. ya dipoto dulu jangan lupa seperti biasa Kang Teteh. Silahkan Kang Teteh on kamera dulu. On kamera cenah. Bu Ana on cam. Karena mau difoto. Cek. Ini kita ceknya ayam. Silakan Kang Teteh, ya. 2, 1. Ya kumaha gaya kelas 11 ya. Kang Teteh enggak. Ya. Gaya tuh. Apa balik kieu, udah kieu. Kang Teteh. Kang Adi biasanya tuh selam banyak ini. Pak Hari kumaha Pak Hari eta gayana ya. Sok iringan wae. Menyamakan persepsi. Kumaha sesepuh. Kita menurut nu anom. Sama jadul ya mah. Ieu gaya ebod deh. Ya kumaha Kang? Nah, gitu bener Pak Nandi tah, gitulah. Gaya ya puyengnya. Ya Pak Kang Teteh, kumaha hiji? Belum. Kumaha ieu? Parang we. Pak Deri kumaha gayana Pak Deri? Kumaha sih? Nah. Oke, Akang Teteh, barangkali sebelum ditutup ada yang mengalami kesulitan di dalam LMS atau yang lainnya? Oke, untuk tugas yang tadi Bu, yang bikin apa? RPP, saya belum nemu di mana ya Bu ininya. Oh, sampai saat ini sebelum ada gitu. Oh, belum ada. Kayaknya yang 1.6 deh itu, tapi nggak tahu. Soalnya nyambung sih Kang. Berarti kayaknya 1.6. Oh, Kang Teteh jangan lupa ya kita ada online ya, online offline maaf. 7 hari siap-siap
di pertengahan apa? Oktober. Oktober. Itu nanti dilaksanakannya secara tatap muka Kang Teteh di sekolahan. Jadi tolong dipersiapkan yang punya acara di tanggal itu di cancel dulu. Di mana? Kayaknya biasanya tempatnya ditunjuk dari BBGP Jabar langsung Kang Teteh. Jadi kita mah cuma ngikut aja, cuma biasanya di Ciamis. Biasanya Abi kemarin kegiatan teh SMP 2, SMP Jengjing biasanya. Tapi kurang tahu gitu. Di SMA hiji ya, Bu. Tuh cara di dia teh pada pemukiman. Ya pokoknya mudah-mudahan lancar ya Kang Teteh dalam pengerjaan LMS yang lagi double job juga. Sing lancar, sing sehat. Terima kasih. Itu di luar jam kerja? Di luar di jam kerja juga Kang Budi. Nanti biasanya BBGP ngirim surat ke dinas pendidikan. Kalau yang SD mah ke Dinas Pendidikan Ciamis, panggilan SD SMP. Upami nu SLB sareng SMA mah di ke KCD kan. Ya, jadi nanti meskipun kita nggak ada ke sekolah karena udah ada surat dari BBGP ya udah dimaklum gitu seminggu tidak masuk teh. Kayaknya mulai juga hari Minggu ya. Minggu. Jadwal tuh ya hari seminggu full pokoknya bertemu, banyak diskusi, bikin main mapping segala macam, curhat masalah segala Bang Intan. Masalah keluarga? Insya Allah ya, lebih banyak prakteknya sih Akang. No karaos ku Abi nanti lebih ke pembelajaran. Bermain peran juga ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa gitu. Panginten kedah sabar pilih gaduh murid-murid nu sapertos kieu. Pak Ustadz Acun, Pak Ustadz Dani. Maaf Bu, baru ini ya. Alhamdulillah Kang. Mangkap Bu. Terus mulutnya. Apel PJOK sama PAI. Ya Allah, soalnya hari jasmani sareng rohani mah satu kesatuan sih Kang. Ah, ya. Terus pisan Bu. Ustadz Acun. Ang masukan ang dinten ayeuna. Tos watak ajengan janten tos di KPH teh sesah ieu dibuka. Atuh pamit kitu mah tutup ku doa ku Bapak Ustadz Dani. Oh iya, maka itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga beri kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bon, tepi kang urang Alhamdulillah Kang Teteh ya saleh ya. Atur nuhun dinten ayeuna. Cuma dipoto ya. Siap, Bu. Organ tunggal ang hiburan. Foto Bu ini, Bu. Ada di foto deh. Sok atuh di foto. Dia udah nanti Pak Ustadz Dani teh. Ayo Di. Dok mangga bade di foto mah. Kumaha gayana gitu udah beda teu naon. Sok Dani siap di foto. Benar wae. Pak Ustadz, gue macen aja gayana. Siap. Iya. Kayak di foto kan. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi 2 kilo tuh. Bari kayak moto. Itu motor tuh. Pak Ajat petugas foto. Menuju na HP itu saya. Pak. Pak Ajat. Itu saya. Sayang. Di HP. Tugas dokumentasi. Atau Kang Teteh.
Ganti Hatur gaya nuhun, teh. Ibu. Ya, mohon hatur nuhun Akang Teteh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Etika. Dari